Shalom, selamat pagi kelas 11. Pada saat pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran agama Kristen. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk belajar agama Kristen. Tuhan berkati guru kami, bahkan kami semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan materi pelajaran kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai dasar kehidupan keluarga, ya. Dasar kehidupan keluarga. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Alkitab katakan tentang dasar kehidupan keluarga. Ini yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Dasar keluarga yang pertama adalah firman Tuhan sebagai pedoman. Keluarga didirikan atas kehendak Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat untuk mengikat diri dalam janji kudus di hadapan Allah untuk memulai rumah tangga baru akan memulainya di hadapan Allah dengan janji kudus supaya mereka diberkati, ya. Memulai dengan Allah dan juga membangunnya pasti bersama Allah, bersama-sama dalam keadaan apapun, ya. Keluarga itu dibangun untuk melaksanakan kehendak Allah dan memenuhi tujuan Allah. Sehingga seluruh kehidupan keluarga itu harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan yang menolong keluarga untuk memahami kehendak Allah. Bagaimana cara agar dapat menikmati berkat Tuhan dalam rumah tangga? Ketika Abraham mempunyai 2 orang anak, Ismail dan Ishak, ia gelisah soal pembagian harta bendanya. Tuhan berbicara kepada Abraham untuk memberi petunjuk tentang ahli warisnya, sehingga Abraham tahu siapa yang akan dia jadikan ahli waris. Ya, dengan demikian Abraham tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika Allah hendak membinasakan manusia di muka bumi, Allah berfirman kepada Nuh dan memberi perintah kepadanya untuk membangun bahtera besar. Tuhan memberi petunjuk yang sangat detail bagaimana cara membuat bahtera. Banyak orang menghina, mengolok-olok Nuh, tetapi dia tidak menghiraukan karena firman Allah menjadi pedomannya. Keluarga Nuh akhirnya selamat dari air bah. Allah menegur keluarga Imam Eli melalui Samuel yang kecil dan polos. Lalu selanjutnya sebelum mati, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang semua firman Tuhan yang telah mereka terima dan segala peristiwa yang mereka alami selama perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Allah melihat bangsa Israel itu sebagai keluarganya. Kita mau melihat Yosua yang memberikan teladan bagaimana cara membangun keluarga yang melandaskan kehidupannya kepada firman Allah. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua tidak terpengaruh oleh kehidupan bangsa Israel di sekitarnya. Dia tetap berpegang teguh kepada Allah dengan tidak menyembah ilah lain seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, keluarga Yosua ini adalah keluarga yang bisa kita teladani, di mana dia dengan komitmennya untuk menyembah Tuhan, menyembah hanya kepada Allah Bapa kita. Syarat untuk menerima berkat Allah di dalam keluarga itu adalah berjalan di jalan Tuhan dan hidup menaati Tauratnya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Di situ perikopnya adalah tentang berkat atas rumah tangga. Kalian bisa baca di situ, baca sendiri, di mana di situ dikatakan bahwa keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang berjalan bersama Tuhan akan ada berkat di atas rumah tangga. Hidup menurut ajaran Tuhan itu mendatangkan berkat. Sedangkan kebalikannya ketika tidak taat, Allah akan menghukum, ya. Seperti kisah Anania Safira.
Mereka adalah jemaat mula-mula, mereka diberkati Tuhan, namun karena mereka melakukan kejahatan, hidup tidak jujur, akhirnya Allah menghukum mereka. Kisah Ananias dan Safira ini ada di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Selanjutnya, hidup menurut ajaran Alkitab adalah dasar yang kokoh bagi keluarga Kristen. Saat ini tidak ada lagi firman yang datang kepada Zakaria atau Yusuf atau Petrus dan Paulus. Tetapi keluarga Kristen dapat membaca dan memahami apa yang Tuhan kehendaki atas keluarga itu dari Alkitab. Keluarga yang membangun kehidupan berdasarkan firman Tuhan akan selalu bersekutu dan membaca Alkitab. Dari Alkitab, keluarga akan dapat petunjuk dan belajar cara hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman yang menjadi dasar untuk membangun kehidupan keluarga yang teguh dan kokoh, ya. Jadi poin pertama adalah dasar firman Tuhan sebagai pedoman yang menjadi dasar kehidupan keluarga. Ini adalah poin pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang menjadi dasar kehidupan keluarga yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus ini akan menjadi dasar yang penting di dalam keluarga, ya. Firman Tuhan adalah dasar dan kasih Kristus adalah pengikat dalam keluarga. Manusia bisa memiliki kasih sayang yang tulus, ya, selama merasa baik dan senang. Ini disebabkan karena kasih manusia itu sering sekali bersifat semu, tidak bertahan ketika disakiti, bahkan goyah ketika mengalami kekecewaan. Kasih dalam keluarga seharusnya kasih yang tulus dan murni seperti kasih Kristus, sehingga keluarga tidak akan tergoyahkan di dalam keadaan atau peristiwa apapun itu. Dalam keluarga memang terdiri dari orang-orang yang memiliki karakter dan keinginan yang berbeda, ya. Sekalipun kita dalam keluarga sedarah dan sekandung, namun tidak mudah dalam keluarga ini untuk saling menerima dan memahami. Sehingga sangat diperlukan yang namanya kasih untuk mengikat batin sehingga ada rasa kepekaan yang tinggi. Pengikat itu adalah kasih seperti kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban, bukan hanya berbagi tetapi memberi hidup. Sehingga selalu ada cinta, sayang, pengampunan, serta daya juang yang tinggi untuk mempertahankan kehidupan keluarga yang utuh di hadapan Tuhan. Kasih Kristus adalah kasih sejati, ya, atau kasih agape. Kasih yang menghancurkan keegoisan, meniadakan iri hati, dengki, selalu mengampuni, menegak dan melakukan apa yang benar, ya. Jika keluarga diikat oleh kasih Kristus, kasih ini akan bertumbuh dan membangun keluarga yang hidup dalam kekudusan. Kita lihat di dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak pernah berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Poin ketiga yang menjadi dasar dalam kehidupan keluarga yaitu cinta kasih. Cinta adalah ungkapan atau emosi dari kasih sayang yang kuat dan karakteristik terhadap pribadi seseorang. Cinta adalah ungkapan atau emosi sebab cinta dapat bersifat konstruktif atau membangun sekaligus negatif bila tidak dapat kita kendalikan. Cinta ini berasal dari Allah sendiri. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 di situ dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, ya. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya kasih itu berasal dari Allah. Jadi ketika kita ada di dalam Allah, kita mengasihi. Di dalam kehidupan kita ada
beberapa jenis kasih ya, dan saat ini kita akan membahas 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih phileo ya. Kasih phileo ini memiliki arti cinta bersyarat, yaitu cinta yang tumbuh berdasarkan sikap seorang terhadap kita. Cinta ini sangat dibutuhkan di antara anggota keluarga. Phileo akan membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling mengagumi, saling mengasihi sebagai saudara. Keluarga yang membesarkan anak-anak dengan cinta akan membuat anak-anak mereka tumbuh dan sikap saling menghargai dan memiliki keterikatan batin antara anggota keluarga. Bahkan di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus menunjukkan phileo dengan murid-murid dan sahabatnya. Jadi kasih phileo ini bisa keluarga dan sahabat. Yang kedua yaitu kasih eros. Ya, eros adalah cinta yang tumbuh karena perasaan menginginkan seseorang yang merupakan lawan jenis. Jadi ini adalah kasih lawan jenis. Cinta eros seringkali muncul tanpa perencanaan sebelumnya. Biasanya dalam bentuk nafsu birahi. Eros tidak boleh ada dalam hubungan apapun kecuali pasangan suami istri. Cinta ini harus dijaga kekudusannya dalam pernikahan. Kasih yang ketiga adalah kasih storge. Storge adalah cinta mesra dari orang tua terhadap anak-anaknya. Cinta ini harus dimiliki oleh orang tua agar dapat membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menanamkan karakter baik dalam diri mereka. Karena anak yang merasa ditolak akan bertumbuh menjadi anak yang rendah diri dan pendendam. Penerimaan, perlakuan, kata-kata, dan sikap orang tua adalah ekspresi yang dapat dirasakan oleh seorang anak, apakah mereka dicintai atau tidak. Kasih yang keempat yaitu kasih agape. Inilah dia kasih dari Allah. Agape adalah kasih tak bersyarat. Ini adalah cinta sejati, gambaran kasih Allah terhadap orang berdosa ya. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Manusia tidak layak menerima kasih Allah, tetapi Allah mengasihi bukan karena kelayakan manusia, tetapi memang dasarnya Allah adalah kasih ya. Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, katakan bahwa Allah adalah kasih. Agape adalah cinta yang mau berkorban untuk orang lain. Kristus adalah teladan kasih agape. Dia tidak hanya mengasihi dan mengampuni, tetapi rela berkorban untuk memberikan nyawanya menebus dosa manusia. Cinta ini harus mendominasi seluruh keluarga takut akan Tuhan. Poin keempat yang menjadi dasar keluarga Kristen yaitu Kristus adalah kepala keluarga. Di dalam iman Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa Kristus harus menjadi kepala keluarga. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Saya bacakan untuk kita. Di situ dikatakan, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Jadi di ayat ini jelas dikatakan bahwa kepala dari keluarga adalah Kristus. Tuhan Yesus sangat mencintai keluarga. Ia peduli apapun yang dialami oleh keluarga. Tuhan Yesus hadir memberikan jalan. Kita lihat dari kisah-kisah berikut ini, bagaimana Tuhan sangat mengasihi keluarga. Tuhan memberikan jalan keluar di pernikahan di Kana. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Tuhan Yesus juga menerima dan menghargai anak-anak kecil yang bagi orang lain itu merepotkan mereka. Ini adalah bukti Tuhan Yesus sangat mengasihi. Tuhan Yesus banyak mengajar orang, tetapi Dia senantiasa juga hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan sangat peduli dan sangat memperhatikan keluarga karena Dia memang adalah kepala dari setiap keluarga. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia, ada banyak keluarga yang Dia temui, bahkan Dia layani. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus yang sakit bahkan meninggal. Tuhan Yesus datang ke rumah Zakeus
memberkatinya, dan Tuhan juga dekat dengan Marta dan Maria. Dan masih banyak lagi kisah-kisah Tuhan Yesus di dalam keluarga. Ia melayani, mengasihi, juga mengampuni dan menyelamatkan. Paulus menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala keluarga, ya, seperti di ayat 1 Korintus 11 ayat 3 tadi. Di dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibraninya roshi, kepala tidak hanya dipandang sebagai tempat akal atau otak, tetapi juga sumber kehidupan. Ya, kata yang sama juga digunakan ketika Daud diminta menjadi pengawal Raja Akhis, raja kota Gad. Daud tidak hanya menjadi pendamping raja, melainkan penjaga kepala raja. Artinya, Daud menjaga kehidupan Raja Akhis dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 29 ayat 11. Kristus adalah kepala dari keluarga, ya. Dia adalah kepala dari gereja juga ada di dunia ini. Artinya adalah Kristus adalah sumber kehidupan. Demikian juga ketika suami atau laki-laki disebut sebagai kepala perempuan dari istri, maka suami bertanggung jawab memberikan kehidupan kepada istrinya. Ya, Kristus adalah kepala keluarga sebab Kristus adalah sumber kehidupan bagi keluarga. Dia telah menyediakan bukan hanya kebutuhan jasmani tetapi juga rohani. Sejak pelayanan pertamanya, Kristus sudah masuk dalam keluarga, menjawab kebutuhan dan masalah dalam keluarga, ya. Keluarga yang hendak membangun kehidupannya dengan benar adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan sejati dari keluarga. Ya, materi hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas 4 poin yang menjadi dasar kehidupan keluarga. Yang pertama adalah firman Tuhan yang menjadi dasar. Yang kedua, kasih Kristus. Yang ketiga, cinta kasih. Dan yang keempat, Kristus adalah kepala keluarga. Ya, dari materi hari ini kita bisa belajar bahwa ketika keluarga memiliki dasar yang benar, akan menjadikan keluarga yang harmonis. Bukan hanya diberkati secara jasmani, melainkan boleh diberkati secara rohani dan semakin diberkati lagi. Mari untuk menutup kelas kita pada saat pagi hari ini kita akan berdoa, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih pimpinan Tuhan dalam pelajaran kami pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk materi yang telah kami pelajari, di mana kami sudah belajar mengenai dasar di dalam keluarga. Berikan kami pemahaman yang benar, berikan kami hikmat agar kami boleh mengingatnya dengan baik, dan Tuhan ajarlah kami untuk mengaplikasikan materi hari ini untuk kami selalu memiliki kasih, mendasarkan kasih Allah di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.